Seorang yang sudah Anda kenal tentunya bernama Albert Einstein. Relativitas gitu ya, bom atom apalagi. Ya itu sih yang terkenal itu ya tentang Albert Einstein, tentang teorinya dan sebagainya. Yang mana berkata bahwa selama matematika ini dikaitkan dengan kenyataan, maka tidak ada yang bisa dipastikan. Sehingga saat matematika itu memiliki kepastian, maka tidak ada yang bisa dikaitkan dengan kenyataan. Bulat, saya ulang lagi. Selama matematika itu dikaitkan dengan kenyataan, gitu ya, maka tidak ada yang bisa dipastikan. Jadi kalau matematika itu dikaitkan dengan kenyataan, maka tidak ada yang bisa dipastikan. Berarti ada ketidakpastian, gitu ya. Oleh karena itu, saat matematika itu memiliki kepastian, maka tidak ada yang bisa dikaitkan dengan kenyataannya. Agak bulat pernyataannya Om Einstein ini. Tapi menurut saya cukup menarik gitu, karena ada orang berpendapat bahwa matematika itu ilmu pasti, jadi pasti bisa dipastikan. Dalam kenyataannya agak susah untuk dibayangkan. Nah, cukup menarik gitu ya, juga mengatakan bahwa matematika itu adalah puisi tentang ide-ide yang logis. Jadi kayaknya topiknya hari ini kita ngomong tentang matematika gitu ya. Dan bagaimana pendapat Anda tentang apa yang disebutkan oleh Albert Einstein tadi? Sebuah pertanyaan masuk di Quora yang menanyakan seperti ini. Apa sih alasan utama beberapa siswa itu tidak menyukai matematika? Ya, kalau alasan utama agak sulit ya, karena setiap orang itu pasti punya pengalaman yang berbeda, punya latar belakang ilmu yang berbeda, ya juga punya bakat yang berbeda, punya kesenangan yang berbeda, begitu. Setiap orang bisa punya hal-hal yang pribadi sifatnya. Tetapi memang matematika itu termasuk salah satu mapel yang tidak disukai. Dan argumen umumnya adalah materinya tidak relevan. Materinya tidak relevan dan hidup sehari-hari. Apalagi kalau belajar integral yang rumit-rumit begitu. Nanti di hidup sehari-hari tidak dipakai kok, kira-kira demikian. Materinya rumit gitu ya. Dan tidak dipakai dalam bekerja, kira-kira demikian. Nah, itu pandangan umum yang disampaikan orang terkait dengan matematika, sehingga ya ketika banyak orang yang menyuarakan seperti ini, maka orang berpikir bahwa kayaknya benar gitu. Tapi apakah memang benar seperti itu? Nah, itu yang akan perlu kita kaji. Satu hal yang bisa saya pastikan bahwa sangat sedikit sekali, jadi sudah sangat gitu ya, ada sekalinya gitu ya. Jadi sangat sedikit sekali gitu ya, orang yang sudah tahu nanti itu mau bekerja apa, mau bekerja di bidang apa, mau bekerja seperti apa saat dia masih sekolah atau saat dia itu mau sekolah. Sangat sedikit sekali. Jadi mereka ini sebenarnya tidak bisa memilih mapel mana yang akan dipelajarinya. Wajar tuh, belum tahu kok nanti mau kerja apa, belum tahu kok bidang apa akan ditekuni, belum tahu kok jenis pekerjaan apa yang akan dikerjakan. Jadi tidak bisa milih mapel seperti itu. Tapi anehnya gitu ya, saat mereka sudah dewasa, sesudah bisa memilih bidang mana setelah sekolah tadi gitu ya, mereka berani mengatakan bahwa mapel ini tidak penting, mapel ini gak perlu, mapel ini gak ada gunanya, tidak relevan dan sebagainya. Menurut saya ini adalah sebuah pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Karena pada waktu dia awal sekolah, waktu dia sekolah pun dia belum tahu pekerjaan seperti apa yang akan dikerjakannya. Ini tidak masuk akal di otak saya begitu ya. Mungkin otak saya terlalu kecil untuk hal itu memahami itu. Tetapi saya melihat ada logika yang salah dalam hal ini. Artinya orang ini sombong gitu ya, mengatakan bahwa wah tidak penting apa itu, ini tidak relevan dan sebagainya. Tetapi dia mengatakan setelah dia bekerja dan waktu dia sekolah pun dia belum tahu dia mau kerja apa. Saya harap Anda bisa memahami logika saya. Secara umum,
matematika itu dipersepsikan sebagai mapel yang sulit. Sulit itu sulit materinya, ujiannya sulit, sulit dapat nilai baik. Kalau kuliah sulit lulusnya, kira-kira demikian. Hal ini terkait dengan akumulasi berita-berita yang bisa dibilang sebenarnya mengandung hoax. Saya mengatakan tidak total hoax ya, tapi mengandung hoax gitu ya. Dan biasanya sumber utamanya adalah orang yang tidak bertanggung jawab dalam belajar dan cenderung untuk menyalahkan orang lain. Jadi saya begini, saya ini mahasiswa jarang belajar, tidak suka belajar gitu ya. Kemudian saya ikut kuliah matematika, kemudian nilai saya buruk atau saya tidak lulus, saya cenderung menyalahkan dosennya sih ngajarnya begitu, kurang jelas, materinya sulit, dan sebagainya. Lalu cerita yang saya sampaikan ini itu kan didengar sama teman-teman saya. Kemudian teman-teman saya itu mengkonfirmasi dari pengalamannya yang sudah terdistraksi dengan cerita saya tadi. Terus dia cerita ke adik kelasnya. Ada bumbu dikit gitu ya, ada dramanya. Wah, jadi lebih seru ceritanya. Katanya orang bilang begini, cerita itu makin jauh dari sumbernya juga makin jauh dari kebenarannya. Mungkin hal yang benar gitu. Jadi model-model seperti ini yang sering terjadi gitu ya. Berita disebarkan oleh orang yang sebenarnya tidak bertanggung jawab dalam belajarnya, tapi dipercaya. Ini satu yang kontradiksi menurut saya. Jadi materinya sulit, gurunya galak, nilainya pelit, soal ujiannya rumit, dan seterusnya. Ini menjadi sebuah akumulasi berita yang terus bertumpuk, negatif, jelek, dan sebagainya gitu ya. Dan tidak heran gitu, kemudian matematika ini dianggap sebagai ilmunya para dewa. Jadi kalau orang yang bisa menguasai matematika, dia cerdas, dia ini pinter, dan sebagainya. Nah, ada videonya, silahkan dicek begitu ya, terkait dengan persepsi ilmu dewa ini. Dan ketika model-model berita ini disebarkan, sudah tersebar luas dalam jangka waktu yang lama gitu ya, maka saya berani mengatakan dampaknya cukup besar, dampaknya luar biasa. Walaupun sumber asalnya adalah dari orang yang tidak bertanggung jawab dalam belajar. Saya mengatakan pasti ya, tetapi sebagian besar kisah-kisah buruk terkait dengan matematika itu disebarkan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab dalam belajarnya. Calon siswa SMP pun gitu ya sudah termakan situasi yang seperti ini. Mereka itu sudah mencari kelompok untuk les karena katanya matematikanya itu di SMA sulit begitu. Jadi mereka ini belum masuk di SMA gitu ya, sudah misalnya saya masuk SMP ya. Jadi mereka belum masuk di SMP gitu ya. Mereka itu masih di SD, sudah lulus SD gitu ya, sudah diterima di SMP tertentu gitu ya, tapi belum jadi siswa SMP secara nyata, sudah duduk di bangku SMP, sudah belajar belum gitu ya. Tapi dengan cerita matematika itu sulit, ini itu sulit begini sebagainya, sudah bingung cari kelompok untuk les. Gara-gara termakan hoax matematika itu sulit. Faktanya adalah mereka itu sedang mengukur kesulitan yang akan dihadapinya menggunakan standar orang lain yang mungkin tidak cocok buat dia. Orang mengatakan ini, kan sebagian besar mengatakan demikian. Saya mau mengatakan bahwa mayoritas tidak selalu benar. Mayoritas itu tidak selalu memberikan satu fakta yang dapat dipakai sebagai sebuah standar kebenaran. Tidak bisa. Dibombardir sana sini gitu ya, dengan situasi yang seperti itu memaksa alam bawah sadarnya untuk menerima situasi bahwa matematika itu sulit. Jadi dengar cerita dari tetangganya, dari temannya, dari saudara yang lebih tua, mungkin dari orang tuanya gitu ya. Dan ini seolah mengonfirmasi bahwa oh iya,
sulit itu, dan masuk di alam bawah sadarnya. Saya punya cerita gitu ya, ketika saya lulus SMP masuk di SMA, sudah pasti diterima di SMA tertentu, begitu saya ketemu sama teman saya. Teman saya bilang begini, Han, kamu gabung enggak sama grupnya kita? Grup apa? Saya kan kaget juga. Oh, kita nih bikin grup untuk les kimia. Kenapa mesti bikin grup sekarang? Kan bisa nanti. Nggak bisa. Kalau grupnya nanti gitu ya, nggak dapat kelompok, gurunya penuh. Terus mulai muncul, kimia itu sulit loh, kita nggak pernah belajar sebelumnya. Kimia itu begini-begini sebagainya. Waktu saya mengatakan, kayaknya kok saya nggak ikut dulu. Nanti kamu nggak bisa gabung loh kalau sudah telat. Saya bilang, ya itu mungkin risiko. Itu yang saya sampaikan kepada teman-teman saya. Tapi saya mau sampaikan ini bukan karena saya itu mampu memahami kimia dengan baik itu. Tapi saya sampaikan bahwa seringkali orang itu mengukur standar ketidakmampuannya itu menggunakan standar orang lain. Begitu. Kenyataannya saya mampu kok mengikuti materi kimia yang diberikan di sekolah dan tidak ada kesulitan gitu. Bahkan saya bisa ngajari teman-teman saya gitu. Sehingga kalau waktu itu saya terbujuk oleh teman saya untuk ikut les gitu ya percuma gitu. Kenapa? Ya karena enggak les pun saya bisa. Jadi ya mari kita itu sebenarnya bisa menggunakan gitu ya standar kita sendiri gitu. Ya dengan situasi nanti kalau terlambat, tidak dapat kelompok, tidak bisa dan sebagainya, kadang-kadang ya ini bumbu drama yang ditambahkan untuk membuat suasana itu lebih dramatis, lebih seru, kira-kira demikian. Konfirmasi bahwa matematika itu sulit itu biasanya muncul saat menghadapi kesulitan. Jadi mendengar berita dari temannya, dari kakak kelasnya, dari tetangganya, dari saudaranya dan sebagainya yang mengatakan matematika itu sulit, dibombardin begitu, alam bawah sadarnya itu sudah dibentuk sedemikian rupa bahwa matematika itu sulit. Sehingga ketika dia menghadapi kesulitan, maka terkonfirmasi, oh iya betul omongannya ini benar, omongannya itu betul, bahwa matematika itu sulit. Ini memunculkan rasa tidak suka terhadap matematika. Itu yang saya duga. Dan rasa tidak suka ini gitu ya, itu juga berimbas ke persepsi terhadap gurunya. Artinya ketika tidak bisa mengerjakan soal gitu ya, dianggap ya karena soalnya rumit, seperti itu. Tidak bisa paham materinya, ya karena materinya sulit. Gitu. Guru yang tegas dianggap galak. Gitu. Saya punya seorang dosen matematika. Saya sangat mengagumi beliau. Sangat terbuka, mau menjelaskan, mau mengulang penjelasan, ditanya pun pasti akan dijawab. Saya sangat mengagumi beliau dengan dedikasinya, walaupun beliau itu tidak disukai oleh banyak mahasiswa karena banyak yang tidak lulus sama beliau gitu ya. Tetapi saya sangat mengagumi beliau dengan ketegasannya, dengan komitmennya seperti itu. Ketika saya menjadi dosen di kampus yang sama di prodi tempat saya kuliah, kemudian berjumpa dengan mahasiswa yang kuliah dengan beliau ini gitu ya, mereka mengatakan bahwa wah itu ngajarnya begini pak, mereka bilang wah soalnya sulit dan begini sebagainya. Saya tanya ke mereka langsung gitu ya, paling kalau ujian soal berapa? 3 atau 4 ya? Iya. Paling ganti angka kan? Udah pernah dibahas di dalam di kelas. Betul? Betul. Pasti punya bank soalnya, lengkap dengan jawabannya. Betul? Betul. Pasti belajar dari situ saja, tidak belajar dari materi yang lain. Betul? Betul. Soalnya juga mirip keluarnya. Betul? Betul. Kok tetap tidak bisa? Salah belajar pasti, saya bilang gitu. Mereka merasa bahwa wah ini tidak benar, ini membela teman dosennya, kira-kira demikian. Terus saya tanya, pernah tidak tanya ke beliau, pernah tidak ditolak sehingga beliau tidak mau menjelaskan? Tidak pernah. Apakah beliau mengajar dengan baik?
Semua mengatakan iya. Apakah beliau mengajar dengan dedikasi? Semua mengatakan ya. Apakah beliau ini sering tidak masuk? Mengatakan tidak. Terus saya mengatakan, kurang apa sih? Gitu. Jadi cerita-cerita horor ini gitu ya, itu membuat banyak mahasiswa itu terbujuk dengan situasinya gitu. Itu yang saya mengatakan ada sugesti dalam dunia pendidikan yang bisa mengganggu. Nanti cek videonya ya, sudah saya bahas tentang hal itu. Dan ini menjadi satu koreksi bagi kita semua. Dalam pemahaman saya di Indonesia hingga hari ini, semua siswa itu belajar materi yang sama. Ya, kalau kita ngomong di materi SD SMP sama gitu ya, tapi kalau kita bicara tentang materi di SMA gitu ya, secara umum materi yang dipelajari itu sama dan tingkat tinggi sih materinya begitu ya. Kalau kita memperhatikan gitu ya, ada orang yang punya minat di matematika, ada orang yang tidak punya minat di matematika. Nah, seharusnya gitu ya, kita itu memberikan apa ya, kurikulum matematika standar yang semua mesti ngambil begitu. Nah, buat yang punya minat lebih jauh, maka mereka bisa memperdalam. Tidak punya minat, tidak usah diperdalam di situ, ngapain gitu. Nah, selama ini yang dikerjakan tidak demikian. Selama ini semuanya masuk gitu, semuanya masih ikut yang sama gitu. Entah suka tidak suka masih ikut seperti itu. Nah, saya tidak mengerti gitu ya, tidak tahu apakah dalam kurikulum merdeka yang sudah diminggirkan itu gitu ya, siswa SMA itu bisa memilih tingkat pembelajaran matematika yang sesuai dengan keinginannya. Apakah bisa gitu? Kalau bisa, sebenarnya ini sebuah solusi yang menarik gitu. Nah, saat sekarang kita kembali ke urusan IPA IPS bahasa yang dihidupkan lagi, yang dibangkitkan lagi gitu ya. Terus sekarang pertanyaan baik lagi, bagaimana dengan pilihan matematika? Apakah matematika itu semua diberikan sama buat anak IPA? Entah dia suka atau tidak suka dengan matematika. Entah dia itu punya minat belajar itu atau enggak, seperti itu. Saya punya teman anak IPA, dia memilih masuk di arsitek karena dia menghindari matematika. Berarti dia ini masuk IPA, tapi tidak terus suka matematika, kan demikian. Nah, seharusnya diakomodasi gitu ya, supaya model-model seperti teman saya ini minatnya di IPA tapi tidak suka matematika, cukup dia belajar matematika tingkat dasar tuh anak SMA. Pendalamannya tidak penting seperti itu. Nah, dengan keberadaan model membangkitkan IPA IPS bahasa tadi gitu ya, maka superioritas IPA bisa muncul gitu. Karena apa? Peluang linjunya lebih besar. Dengan asumsi bahwa math itu tidak penting nanti. Kalau dia sudah linjur, terus mengatakan math tidak penting, aku sekarang belajar kok psikologi dan sebagainya. Waktu dia kuliah di jurusan yang minim dengan matematika tadi. Nah, menurut saya ini menjadi sebuah akumulasi. Menurut saya menjadi bagian yang kita mesti perhatikan seperti itu. Jadi situasi pembelajaran di sekolah mesti perbaiki supaya anak itu tidak benci dengan matematika gitu ya, tetapi ngerti gitu. Sebenarnya ini loh dasar yang masih saya kuasai. Kalau saya mau lanjut lebih mendalam lagi, ada bagiannya. Kalau saya minat, tidak usah sampai ke situ. Mungkin ada di antara sahabat saya bertanya, bagaimana sih mode pembelajaran matematika di Finlandia? Satu hal yang membedakan begitu, siswa itu tidak pernah diminta menghafalkan perkalian, tidak pernah. Siswa tidak pernah diminta untuk menghafalkan perkalian, jadi minim stres. Tidak ada istilahnya apa, mencongak gitu ya, tidak ada drill gitu. Ayo sekarang kita mencongak berapa? 20 soal, 4 kali 3, 2 kali 4, 8 kali 7. Wah, seperti itu ya. Harus gitu dengan cepat gitu, karena harus hafal sebagainya. Jadi tidak, karena tidak ada menghafal tabel perkalian, mereka ini minim stres gitu. Siswa itu juga tidak perlu menghafalkan berbagai rumus di dalam matematika. Karena saat ujian,
mereka itu boleh membawa rumus standar dari sekolah. Kalau memberikan satu booklet gitu ya, isinya semua rumus yang dipakai dalam ujian boleh dibawa, boleh dipakai dalam ujian. Kalau kita mau nostalgia gitu ya terkait dengan berbagai rumus di dalam identitas trigonometri gitu ya, sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1, sin 2x sama dengan 2 sin x cos 2x sama dengan cos kuadrat x minus sin kuadrat x, dan seterusnya begitu. Ada logaritma juga gitu. Itu kan dulu kita, kalau zaman saya gitu ya, tidak boleh itu bawa tabelnya, mesti hafal gitu. Padahal menurut saya kalau kan logikanya harus bisa pakai begitu, tidak harus hafal. Tapi ketika dulu saya sekolah, ketika SMA mesti hafal. Kalau tidak hafal tidak bisa, itu kerjakan soalnya, kira-kira demikian. Jadi anak di Finlandia ini ketika mereka ujian matematika, mereka boleh bawa rumusnya, dan di dalam buklet rumus itu komplit apa yang diperlukan terkait dengan hal mendasar di dalam matematika, semua diberikan di sana. Mungkin ini sebuah sesuatu yang mungkin menarik untuk dikerjakan juga di Indonesia, dan semoga dampak globalisasi ini bisa menolong gitu ya. Nanti cek video tentang globalisasi dan desentralisasi terkait dengan pendidikan. Nah, kalau kita bicara kembali ke pertanyaan tadi, apa sih yang membuat anak Indonesia itu tidak suka dengan matematika, yang alergi dengan matematika gitu ya? Sebenarnya menurut saya ada dua hal penting yang paling bertanggung jawab kita demikian. Yang pertama, hoax seputar matematika dipersepsikan sebagai materi yang sulit, dipersepsikan sebagai ilmu tingkat dewa, kira-kira demikian. Gurunya juga dianggap galak, gurunya itu pelit nilai dan sebagainya. Dan rata-rata berita miring seputar matematika itu disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dalam belajarnya. Maka saya berani mengatakan bahwa ini adalah sebuah hoax. Agak berbeda ya kalau beritanya disampaikan oleh orang yang memang bertanggung jawab dalam belajarnya, dan dia gagal dalam matematika karena apa? Karena mungkin materi tidak cocok. Pelajar SMP dibeli materi matematika anak SMA, kira-kira demikian. Itu tidak cocok. Nah, itu menjadi satu kendala tersendiri. Yang kedua adalah tekanan untuk belajar semua materi yang ada. Jadi khusus untuk siswa SMA ya, menurut saya ada baiknya kalau materi itu diberikan materi standar untuk semua, masih ikut ini gitu ya. Nanti kalau ada yang mau mendalami silakan naik levelnya. Tapi kalau saya tidak mau mendalami itu, maka saya cukup ada di bagian standarnya tadi. Sehingga dengan demikian tidak memunculkan satu kondisi bahwa aku dipaksa belajar ini walaupun aku tuh tidak suka. Ujung-ujungnya ketika nanti dia sudah lulus, dia sudah bekerja misalnya, dia akan mengatakan matematika tidak penting. Karena apa? Yang tak pelajari itu tidak dipakai dalam bekerja, kira-kira demikian. Walaupun memang itu jadi pembahasannya cukup panjang gitu kalau mau dibahas, dan saya tidak akan bahas di edisi kali ini karena saya tidak mau terlalu panjang dalam satu edisi video. Tapi saya janji akan bahas tentang situasi matematika ini di dalam pembelajaran. Jadi ada dua hal besar gitu ya. Pertama tentang hoax seputar matematika, dan tekanan untuk mempelajari semua materi yang ada tanpa ada kebebasan untuk menetapkan standar mana yang akan diikuti siswanya. Apakah hanya standar umum atau mau mendalami lebih jauh lagi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk edisi kali ini. Semoga bisa membuka wawasan. Jika Anda memang alergi dengan matematika, mungkin perlu dicek gitu ya. Jangan-jangan Anda termakan hoax tadi. Sampai jumpa.